Selamat pagi Bapak Ibu Saudara serta anak-anak sekalian. Sebelum kita mengawali segala kegiatan kita di sepanjang hari ini, kita akan mengikuti Morning Call GPIB bersama dengan saya, Pendeta Karen Gracia Ponaya, Pendeta Jemaat di GPIB Jemaat Anugerah Beduai, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Pembacaan Alkitab di pagi hari ini sesuai dengan Sabda Bina Umat diambil dari Keluaran pasal 20 ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Keluaran pasal 20 ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Saat ini Bapak Ibu Saudara serta anak-anak sekalian, sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, karena kasih kemurahan Tuhan memperkenankan kami untuk menikmati hari baru. Bapa, kami akan memulai segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami membutuhkan tuntunan daripada Tuhan, terlebih melalui firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama. Bapa Surgawi, berikan kami hikmat, akal budi, pengetahuan, sehingga kami dimampukan untuk mengerti, memahami firman Tuhan, tetapi juga sekaligus dipersiapkan dan dimampukan, serta diberikan keberanian untuk melaksanakan firman-Mu ini di tengah-tengah kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan Keluaran 20 ayat 7 dan 8 bagi kita sekalian. Firman Tuhan menyatakan, "Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat." Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Ada seorang pujangga Inggris bernama William Shakespeare, menulis roman terkenal Hamlet. Tetapi di dalam novelnya yang lain, Romeo dan Juliet, ia pernah berkata, apakah arti sebuah nama? Mawar bisa disebut apa saja, tetapi harumnya tetap sama. Bagi kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, kita biasa untuk memberikan suatu barang atau seseorang dengan nama yang penuh makna. Sehingga mungkin saja kita tidak setuju dengan apa yang diungkapkan oleh William Shakespeare. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, firman Tuhan di pagi hari ini bertemakan muliakanlah nama Tuhan. Tema ini diambil dengan latar belakang hubungan khusus antara Allah dengan umat Israel. Jikalau membaca pasal 20, tidak bisa dilepaskan dari pasalnya yang ke-19. Karena awal mula ceritanya berasal dari pasal 19. Keluarnya orang Israel dari Mesir adalah peristiwa utama sejarah di sepanjang Perjanjian Lama. Karena melalui peristiwa ini diperlihatkan bagaimana Allah menggenapi janjinya yang diungkapkan atau diucapkannya kepada bapa leluhur Israel, yakni ketika Allah berjanji untuk memberikan tanah kepada orang-orang Israel dan juga menjanjikan bahwa bangsa Israel akan menjadi bangsa yang besar. Ketika mereka
mereka berhasil melewati Laut Teberau dalam proses perjalanan menuju ke tanah perjanjian, 3 bulan kemudian tibalah mereka di Sinai. Umat Israel berkemah di kaki Gunung Sinai, sementara Musa naik ke atas Gunung Sinai. Di atas Gunung Sinai, sesuai yang dicatat di dalam pasal 19, ada percakapan antara Allah dengan Musa, di mana Allah menyatakan bahwa Ia akan menjanjikan orang-orang Israel sebagai milik Dia sendiri di antara semua bangsa. Di dalam pasal 19 ayat yang kelima, ada aturannya, yakni jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku. Israel yang pada saat itu diwakili oleh Musa berbicara dengan Allah menyetujui perjanjian ini, sehingga di dalam pasal 19 ayat yang ke-8, dalam penerimaan umat Israel akan hubungan khusus itu, mereka meneguhkan dengan hikmat bahwa semua yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, setelah hubungan khusus dalam perjanjian itu terjalin, Allah menyampaikan aturan-aturan yang wajib untuk dilakukan sebagai perintah, yang kita kenal sebagai ke-10 firman di dalam pasalnya yang ke-20. Ayat 7 dan ayat yang ke-8 yang merupakan pembacaan kita di pagi hari ini merupakan perintah yang ketiga dan perintahnya yang keempat. Perintah yang ketiga yang dicatat dalam ayat yang ke-7 berisikan larangan untuk tidak menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Mengapa demikian? Karena nama Allah itu kudus. Ketika umat Israel menyebut nama Allah yang kudus, maka secara otomatis mereka juga menghadirkan Allah yang kudus, sehingga nama Allah tidak boleh diucapkan dengan sembarangan. Maksud dari sembarangan di sini adalah menyebut nama Allah dalam tindakan yang jahat, dalam tindakan yang salah, di dalam tujuan-tujuan yang remeh, apalagi untuk kepentingan diri sendiri. Karena nama Allah yang diucapkan itu adalah Allah yang telah mengeluarkan mereka dari perbudakan di Mesir, sehingga seharusnya mereka begitu menghormati nama Tuhan, nama Allah yang begitu baik bagi mereka. Ketika saya mempersiapkan renungan ini, Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak sekalian, saya teringat ketika kecil, seringkali saya dan teman-teman mengucapkan candaan-candaan yang bermaksud untuk menghina, yang bermaksud untuk mengejek, yang bermaksud untuk mengganggu sesama teman dengan menyebutkan nama dari orang tua teman tersebut. Lalu semakin beranjak dewasa, saya menyadari bahwa ternyata itu adalah tindakan yang tidak baik. Mengucapkan nama orang tua sungguh tidak sopan, karena orang tua adalah pribadi yang seharusnya dihormati, yang seharusnya disegani, sehingga nama orang tua tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang bercanda, apalagi untuk maksud menghina. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, kalau kita begitu menghormati nama orang tua kita, nama orang tua dari teman-teman kita, maka seharusnya kita lebih menghormati nama Tuhan. Kita menghormati nama Dia yang menciptakan, yang memelihara kita dengan begitu baik. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, perintah yang keempat adalah perintah untuk mengingat dan menguduskan hari Sabat. Dalam Ulangan pasal 5 ayat yang ke-12, kata kerja yang dipakai yaitu syamar, yang berarti peganglah. Ada juga ayat lain dalam bahasa aslinya yang berarti jagalah. Karena ketika memegang,
ketika menjaga, dan ketika mengingat, maka tindakan selanjutnya adalah menguduskan hari Sabat. Menguduskan berarti memisahkan atau membedakan hari Sabat dari hari-hari yang lain. Pada hari Sabat, orang tidak bekerja, tetapi beristirahat, dan umat Israel diharuskan untuk memusatkan perhatian pada hal-hal yang menyangkut kehidupan rohani. Diharapkan orang Israel mengatur perilaku mereka sesuai dengan pekerjaan Allah dalam penciptaan, di mana pada hari yang ketujuh Allah beristirahat. Hari Sabat adalah juga hari peringatan akan keluarnya Israel dari Mesir. Dapat kita lihat dalam Ulangan 5 ayat 15. Jadi begitu penting hari Sabat ini Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak, sehingga Allah memerintahkan mereka untuk mengingat dan menguduskannya. Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak sekalian, ketika beberapa tahun yang lalu saya masuk untuk melayani di 3 pos Pelkes dalam bagian GPIB Jemaat Anugerah Beduai, ada 1 pos Pelkes yang kegiatan peribadahan di hari Minggu sudah lama tidak dilaksanakan. Karena tidak ada pendeta yang secara khusus melayani di pos Pelkes tersebut sebagai pendeta jemaat. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jemaat tidak terbiasa untuk melaksanakan ibadah di hari Minggu. Ketika awal-awal saya akan memimpin atau melayani ibadah hari Minggu, tidak jarang ketika motor saya melintasi rumah-rumah jemaat, saya harus membunyikan klakson dan juga mengucapkan kata-kata yang berisikan ajakan untuk beribadah. Ayo Bapak Ibu, ayo anak-anak, kita beribadah. Memang sulit sekali Bapak Ibu untuk mengubah kebiasaan, untuk mengubah pola pikir yang sudah terbentuk sekian lamanya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika hal itu, dalam hal ini adalah ibadah hari Minggu mulai dibiasakan, jemaat pada akhirnya mengerti bahwa hari Minggu adalah hari khusus untuk melaksanakan kegiatan rohani. Hari Minggu adalah hari khusus di mana mereka terlebih dulu berhenti untuk melakukan segala aktivitas mereka. Mereka rehat sejenak, mereka beristirahat untuk tidak pergi ke sawah, ladang maupun kebun mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mengubah kebiasaan ini, untuk mengubah kebiasaan untuk tidak mengucapkan nama Tuhan dalam tindakan-tindakan tercela, untuk mengubah kebiasaan mau datang beribadah di hari Minggu di mana kita semua tahu bahwa hari Minggu itu adalah hari Tuhan, hari yang mulia, itu memang sulit untuk dilakukan. Pertama-tama, kita harus bertanya kepada diri kita sendiri dulu. Apa sih hubungan kita dengan Allah? Apakah hubungan kita dengan Allah adalah hubungan khusus yang penuh dengan cinta kasih? Ataukah hanya hubungan biasa-biasa saja? Ataukah hubungan yang dibangun di atas kepentingan? Kalau saya merasa tidak butuh dengan Tuhan, ya saya tidak datang ke gereja di hari Minggu. Kalau saya merasa bahwa saya tidak dekat dengan Tuhan, maka menyebut nama Tuhan, tidak memuliakan nama Tuhan, itu juga adalah hal yang biasa. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, Israel memahami bahwa mereka terikat dalam hubungan yang istimewa dengan Allah, sehingga mereka wajib untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam ke-10 firman terutama. Dan biarlah kesadaran itu juga datang kepada kita masing-masing Bapak Ibu Saudara. Kita harus ingat bahwa kita juga ada di dalam hubungan yang khusus dan istimewa dengan Tuhan. Kita adalah umat yang telah diselamatkan olehnya. Kita adalah umat yang menerima kasih kebaikannya, sehingga kita masih bisa hidup. Kita masih bisa menikmati hari ini. Kita masih memiliki tubuh yang sehat. Kita masih memiliki kekuatan bagi jasmani kita. Ataupun juga kita masih bisa bersuka cita dan berbahagia di sepanjang hari kehidupan kita. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan menganggap kita sebagai pribadi yang istimewa.
Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita pun juga harus memandang Allah sebagai Allah yang istimewa bagi kita. Kita harus memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita, terlebih khusus di dalam hubungan kita bersama dengan Tuhan ketika kita melaksanakan ibadah di hari Minggu. Tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak beribadah Bapak Ibu. Karena 6 hari Tuhan sudah sediakan untuk kita bekerja. Maka biarlah di hari Minggu, hari yang mulia, kita berikan bagi Dia untuk memuliakan namanya. Terpujilah Tuhan dan Tuhan memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ya Bapa, firman-Mu itu boleh hidup di dalam diri kami, untuk kemudian kami juga mau lakukan di tengah-tengah kehidupan kami setiap hari. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk kegiatan kami di sepanjang hari ini. Bagi kami yang bekerja, mampukan kami bekerja dengan rasa penuh tanggung jawab. Bagi kami yang masih bersekolah, biarlah kami juga boleh belajar dengan rajin. Sehingga ya Bapa, ketika Tuhan menganugerahkan kami segala bentuk kegiatan, pekerjaan, pendidikan, pelayanan, maka kami bisa melaksanakannya di dalam rasa takut akan Tuhan dan juga di dalam hikmat, bijaksana, akal budi yang asalnya daripadamu. Sehingga dalam segala tindakan kami memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, biarlah juga ya Bapa, kami memberikan diri kami untuk mau datang beribadah kepadamu di setiap hari Minggu. Baik kami yang sudah dapat beribadah di dalam gedung gereja, maupun kami yang juga masih harus beribadah di rumah. Tetapi kami senantiasa memiliki semangat untuk memuliakan nama Tuhan di dalam setiap peribadahan, di dalam setiap bakti kami kepadamu. Dan biarlah ya Bapa, tidak ada alasan lagi bagi kami untuk tidak datang kepada Tuhan di hari Minggu. Kami harus memuliakan nama Tuhan. Jauhkan kami juga dari ucapan-ucapan cemar, terutama Tuhan ketika kami membawa nama-Mu. Biarlah kami tidak pernah menyebut nama-Mu untuk hal-hal yang tidak Tuhan perkenankan. Jauhkanlah kami dari segala hal yang membawa kami ke dalam dosa, sehingga hidup kami tetap suci kudus di hadapan-Mu. Berikan sehat dan kuat bagi kami semua Tuhan, bagi orang-orang yang kami kasihi, dan segala aktivitas kami pada hari ini kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa kami Tuhan, ampuni dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, terima kasih karena sudah mengikuti Morning Call GPIB di pagi hari ini. Salam sehat bagi kita sekalian dan selamat melaksanakan kegiatan di sepanjang hari ini. Teruslah berserah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.